Siapa yang sempat beli emas di tahun 2026? Di bulan Januari, harga emas logam mulia Antam sampai nyentuh 3,1 juta per 1 gramnya. Banyak yang kemudian tertarik beli karena berharap harganya bisa makin naik. Tapi ternyata, di pertengahan tahun 2026, harga emas itu turun drastis. Ini bikin banyak netizen khawatir dan tanya, mau sampai kapan harganya turun? Kamu juga punya pertanyaan yang sama nggak? Emas itu salah satu instrumen investasi yang masih jadi primadona banyak orang Indonesia dari dulu sampai sekarang. Tapi, yang namanya investasi bukan berarti angkanya akan naik terus. Pasti ada fase naik dan ada fase koreksi. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai kenapa harga emas itu bisa turun, prediksi harga emas ke depan, dan strategi tepat saat mau investasi emas. Kalau menurut kamu video ini penting, tinggalkan like terlebih dahulu sebelum lanjut nonton ya. Banyak yang berpikir kalau harga emas naik, mending beli saat itu sebelum besoknya semakin naik. Tapi ternyata banyak yang belum siap sama fase koreksi. Kayak yang terjadi di tahun 2026 ini. Harga emas dari awal Januari 2026 itu naik, tapi setelahnya menurun sampai sekitar 16,2% di akhir Juni 2026. Loh, kenapa bisa turun drastis gitu, Bang? Baiklah, aku jelasin ya. Harga emas naik atau turun itu bukan mengikuti kemauan toko emas atau Antam iseng naikin harga ya. Tapi ada hal yang lebih kompleks dari itu. Yang pertama, dipengaruhi sama kebijakan suku bunga The Fed. Belakangan ini, ekonomi Amerika ternyata masih cukup kuat. Lapangan kerja masih banyak, angka pengangguran juga masih relatif rendah. Karena kondisi ekonominya masih bagus, banyak investor memperkirakan kalau The Fed belum akan buru-buru menurunkan suku bunga. Nah, kalau suku bunganya tetap tinggi, banyak yang lebih tertarik invest di instrumen yang menawarkan imbal hasil kompetitif. Akhirnya, emasnya dijual. Yang kedua itu, faktor geopolitik dan inflasi. Konflik yang terjadi di dunia justru bikin banyak orang khawatir harga minyak bakal naik dan inflasi bisa kembali meningkat. Kalau inflasi masih tinggi, pasar memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Nah, ujung-ujungnya balik lagi. Investor jadi lebih tertarik nyimpen uang di instrumen yang memberikan bunga dibanding emas. Kalau kayak begini, kira-kira kapan emas bisa naik lagi ya? Akan aku bahas di bagian selanjutnya. Ini yang sering ditanyakan para investor emas. Gimana proyeksi harga emas ke depannya? Karena aku bukan orang yang berasal dari masa depan ataupun bisa ngelihat masa depan, aku nggak bisa memberikan prediksi yang 100% benar. Tapi, aku akan menjawab berdasarkan analisa dan prediksi beberapa lembaga keuangan terbesar di dunia. Yang pertama, Goldman Sachs memperkirakan harga emas bisa mencapai sekitar 5.400 USD per troy ounce pada akhir 2026. Alasannya, mereka melihat bank sentral di berbagai negara masih terus membeli emas dan melihat adanya peluang The Fed menurunkan suku bunga. Lalu, ada JP Morgan. Mereka memperkirakan harga emas berada di kisaran 5.055 USD sampai 5.400 USD per troy ounce pada Q4 2026. Alasannya, selain pembelian emas oleh bank sentral, JP Morgan juga menilai kondisi geopolitik itu bikin banyak negara mulai mendiversifikasi cadangan asetnya sehingga permintaan emas tetap tinggi. Sementara itu, Bank of America bahkan memasang target yang lebih tinggi, yaitu sekitar 6.000 USD per troy ounce dalam 12 bulan ke depan. Mereka berpendapat defisit anggaran Amerika Serikat yang terus membesar, serta meningkatnya minat investasi terhadap emas bisa menjadi pendorong kenaikan harga. Kalau UBS, mereka justru memberikan dua skenario. Dalam kondisi normal, harga emas diperkirakan berada di sekitar 4.500 USD per troy ounce. Tapi, kalau konflik geopolitik semakin memanas, harganya bahkan berpotensi naik hingga 7.200 USD per troy ounce. Sedangkan, Morgan Stanley tidak menyebut target harga secara spesifik. Namun, mereka memperkirakan tren kenaikan emas masih bisa berlanjut hingga 2026. Terutama jika suku bunga mulai turun dan semakin banyak investor kembali membeli ETF emas. Jadi kalau disimpulin, meskipun target angkanya berbeda-beda, hampir semua lembaga ini sepakat bahwa ada 3 faktor yang paling menentukan harga emas ke depan. Kebijakan suku bunga The Fed, pembelian emas oleh bank sentral, dan kondisi geopolitik dunia. Selama ketiga faktor itu masih mendukung, peluang harga emas untuk kembali menguat tetap terbuka.
Kalau mau masuk dunia investasi, bukan cuma modal yang kamu perluin, tapi pengetahuan dan strategi. Tadi kita udah bahas apa aja yang jadi alasan harga emas turun dan gimana prediksi lembaga keuangan dunia terhadap emas di tahun 2026. Sekarang, kita akan ngomongin strategi yang tepat sebelum beli emas biar nggak panik kalau tiba-tiba harganya turun drastis. Yang pertama, tentuin dulu tujuanmu. Mau buat dana pensiun, biaya pendidikan, atau sekedar menjaga nilai uang dari inflasi. Kalau tujuannya jelas, kamu jadi nggak gampang tergoda jual beli hanya karena harga lagi naik atau turun. Yang kedua, pastikan beli emas di tempat yang resmi dan terpercaya. Jangan cuma tergiur harga murah, tapi pastikan juga emasnya punya sertifikat keaslian supaya lebih mudah dijual lagi nantinya. Yang ketiga, kalau kamu masih pemula, bisa coba metode dollar cost averaging atau DCA. Sederhananya, kamu membeli emas secara rutin dengan nominal yang sama. Jadi, kamu nggak perlu pusing nebak kapan harga paling murah. Yang keempat, tetap pantau perkembangan harga emas dan kondisi ekonomi. Bukan buat menebak masa depan, tapi supaya kamu lebih paham kenapa harganya bergerak. Terakhir, harga buyback atau jual emas itu bakal lebih rendah daripada harga beli emas. Jadi jangan kaget kalau harga emas saat itu 2,6 jutaan, tapi kamu cuma dapat 2,4 jutaan aja. Makanya, emas lebih cocok buat investasi jangka menengah sampai panjang, bukan buat cari untung dalam hitungan minggu atau bulan. Semakin lama kamu nyimpennya, peluang untuk menutup selisih harga tadi biasanya juga makin gede. Nah, oke, jawabannya masih berpotensi. Tapi bukan berarti harganya akan terus naik tanpa jeda. Turun dan naik itu tuh hal yang wajar dalam dunia investasi. Ya, termasuk di emas. Ada banyak faktor yang mempengaruhi turunnya harga emas. Mulai dari permintaan emas yang menurun sampai kondisi geopolitik. Kalau kamu masih mempertimbangkan apakah harus menjual atau mempertahankan, sepertinya untuk saat ini jangan dijual dulu. Dari prediksi beberapa lembaga keuangan dunia, peluang harga emas buat kembali menguat itu tuh masih ada. Nggak ada yang bisa ngasih kepastian kapan harga emas bakal naik. Kalau kamu udah punya atau baru mau mulai investasi emas, jangan langsung panik saat harganya turun. Justru yang paling penting adalah punya tujuan investasi yang jelas, strategi yang tepat, dan siap berinvestasi untuk jangka menengah sampai panjang. Keuntungan dari investasi emas biasanya bukan datang dalam waktu minggu atau bulan, tapi dari kesabaran dan konsistensi menyimpan dalam waktu yang lebih lama. Ya, samalah kayak orang tua atau nenek kita yang pernah beli emas dan ngerasain keuntungannya setelah bertahun-tahun. Nah, kalau kamu lebih milih investasi di emas atau cari instrumen investasi lainnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.